Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Ari Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Demikian dengan informasi mengenai honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya pastikan bahwa semua honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan selama ini ada banyak pertanyaan terkait nasib honorer lulusan SMA atau para honorer yang berstatus kualifikasi akademik hanya tamatan SMA. Nah, informasi kali ini Bapak Ibu ini menjelaskan dan menyampaikan harapan kepada Bapak Ibu honorer yang statusnya hanya lulus SMA. Kini terakomodir. Namun untuk itu Bapak Ibu simak informasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Forum Honor kategori 2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Ani Meliani Kahar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jadi ini ada kabar baik Bapak Ibu ya dari pusat, dari pemerintah pusat terkait dengan nasib honorer yang lulusan SMA. Nah, di sini disampaikan sebagaimana informasi yang telah dimuat oleh jpno.com Jakarta bahwa pemerintah dan DPR RI sudah melakukan satu kesepakatan untuk menyelesaikan masalah honorer hingga 2024. Nah, di dalamnya selama ini yang dibahas hanya honorer-honorer yang memang memenuhi syarat kualifikasi akademik. Tapi kali ini informasinya sangat menggembirakan karena honorer selain sarjana juga, honorer lulusan SMA juga benar-benar diakomodir. Menurut Ketua Forum Honorer kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Meliani Kahar, dari hasil pertemuan dengan salah satu pejabat di kantor staf kepresidenan, KSP, ada beberapa informasi penting yang bisa melegakan mereka. Ingat Bapak Ibu ya, hal ini diperoleh oleh Ketua Forum Honorer kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia, yaitu dari salah satu pejabat di kantor staf presiden. Beberapa informasi penting yang melegakan para honorer, sebagaimana informasi yang telah didapatkan oleh Ketua Forum Honorer ini. Salah satu yang mendasar adalah adanya pasal khusus dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN untuk mengakomodasi honorer lulusan SMA. Jadi ada pasalnya Bapak Ibu ya, ada dasarnya, ada payung hukumnya, sehingga para honorer ini diangkat juga menjadi ASN sebagaimana honorer lulusan sarjana. Namun demikian, dengan informasi ini maka Bapak Ibu honorer lulusan SMA jangan khawatir lagi terkait dengan pengangkatannya. Diketahui bahwa mayoritas honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi hanya lulusan SMA ke bawah. Nah, tentu berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah bersama dengan DPR RI menempuh satu kebijakan sehingga mengambil satu kesepakatan bahwa honorer lulusan SMA diangkat jadi ASN. Jadi lulusan diploma dan sarjana jumlahnya tidak terlalu banyak. Melihat pendidikan honorer tenaga teknis administrasi ini, kemudian membuat pemerintah dan DPR RI bersepakat membuat pasal 18 di dalam revisi Undang-Undang ASN yang khusus mengakomodasi lulusan SMA di dalam seleksi P3K. Ini terangsean sapaan akrabnya kepada jpno.com pada hari Selasa 29 Agustus beberapa hari yang lalu. Bahkan ini 2 hari yang lalu Bapak Ibu ya. Jadi memang kata Sean, RUASN ini akan diberlakukan pada 2024 mendatang. Berarti di sini dimohon kesabaran seluruh para honorer untuk menantikan keputusan terkait dengan ketuk palu RUASN. Namun selama masa tenggat itu, pemerintah dan DPR RI sudah sepakat tidak ada pemecatan bagi honorer. Honorer tetap bekerja seperti biasa dan menerima gaji sesuai dengan yang diperoleh selama ini.
Dan juga hal ini telah disampaikan bahwa salah satu prinsip dari pemerintah tidak akan berpengaruh pada penerimaan honorer selama ini. Kemudian pihak istana juga membeberkan mekanisme seleksi P3K untuk honorer. Nantinya seleksinya menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CIT, tetapi hanya kompetensi bidang yang diujikan. Sedangkan manajerial, sosiokultural, dan wawancara tidak akan ada. Ingat Bapak Ibu ya, yang diujikan hanya kompetensi bidang, yang lain ditiadakan. Agar seluruh honorer yang ikut tes ini lolos, ujar Sean, pemerintah akan mengambil passing grade terendah. Contohnya, jika honorer yang ikut tes CIT passing grade terendah 30, tertinggi 80, maka passing grade yang dijadikan tolok ukur pemerintah adalah 30 poin. Jadi puji Tuhan, RUASN ini lebih banyak berpihak kepada honorer, ujarnya. Namun kata Sean, ada titipan dari istana kepada seluruh honorer agar mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu seleksi CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini. Jangan sampai seleksi ini tidak diikuti karena akan memengaruhi penyelesaian honorer. Jadi pekerjaan rumah pemerintah itu ada 2,3 juta honorer. Makanya kebijakan yang dikeluarkan dimulai tahun ini sampai tahun depan, ucapnya. Jadi Sean pun menghimbau kepada seluruh honorer kategori 2 tidak takut dengan seleksinya P3K 2023. Sebab dia yakin ada regulasi khusus untuk honorer sesuai janji Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Jadi ini benar-benar janji dan tekad bulat pemerintah melalui Menpan RB sebagaimana yang disampaikan bahwa akan membuat satu regulasi khusus terkait dengan penyelesaian honorer non-ASN. Nah, terkait dengan informasi terkini untuk Bapak Ibu honorer tenaga teknis administrasi yang lulusan SMA, maka Bapak Ibu tidak perlu bertanya-tanya lagi, tidak perlu khawatir lagi, karena memang pemerintah telah mengambil satu sikap bahwa honorer lulusan SMA wajib diangkat menjadi ASN dengan metode yang sangat memudahkan. Walaupun nantinya tesnya CIT, tapi ingat hanya satu tes yang akan diujikan, yaitu hanya tes kompetensi bidang. Yang lain itu ditiadakan, bukan seperti pada seleksi jalur umum. Jadi Bapak Ibu honorer terkait dengan hal ini, ya semoga semua apa yang telah direncanakan pemerintah terkait dengan nasib honorer lulusan SMA ini bisa menjadi satu realita di tahun 2024 ke depan ini. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu honorer. Selamat menjadi ASN 2023 dan tahun 2024 ke depan. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.